ruangan di puskesmas itu sama sekali gak layak. Siapa? Nah, ternyata Nenek Ning itu pemilik rumah yang kami tempatin itu. Jadi sebelum ada Tante Mega, Nenek Ning dan suaminya itu kan bikin rumah itu. Setelah itu mereka meninggal, kuburannya dikubur di samping rumahnya. Dan memang ada 2 kuburan kembar yang ada di bawah jemuran pakaian. Kami setiap hari lihat, tapi kami gak perhatikan namanya siapa. Aku hanya pernah sekali waktu pertama datang, terus aku nanya sama Tante Mega, "Tante, itu yang di sana kuburannya siapa?" Ya tante bilang, ya ini dulu pemilik rumah ini, mereka itu orang Bugis, suami istri. Oh gitu. Aku gak pikiran yang aneh-aneh sih, karena memang di samping kiri rumah yang kami tinggal ini itu semuanya kuburan sebelah kiri. Jadi gini, posisi rumah yang kami tinggal ini, rumahnya Nenek Ning yang sudah dibeli oleh Tante Mega, sekarang kami tinggal, itu posisinya begini. Dia menghadap ke timur, belakang rumah itu semuanya pohon kelapa, gak ada satupun rumah. Sebelah kanan juga sama, semuanya pohon kelapa. Di sebelah kiri, itu semuanya kuburan. Jadi di sebelah itu kuburan, termasuk 2 kuburan yang paling dekat dengan rumah yang kami tinggal ini. Ya, kuburannya Nenek Nin dan suaminya. Di depan rumah, tepat di depan teras, agak miring sedikit sebelah kiri, sekitar 10 langkah dari teras, masjid yang menghadap ke arah selatan. Di samping masjid ada toilet. Di depan toilet, 10 langkah dari teras rumah, itu sejajar ada sumur. Jadi paket komplit lah. Gak terlalu menyeramkan amat, tapi sangat menyeramkan. Ibu Lala tadi kan bilang dia kerasukan arwahnya Nenek Ning yang tertarik ke Sera gitu. Tapi untungnya dia gak teriak-teriak, cuman kayak kaget gitu. Setelah itu sudah dikasih minum, dibacakan doa-doa gitu. Setelah itu Sera udah mulai tenang, jadi mereka udah pulang. Rumah kan udah sunyi kan. Kita istirahat, tepat jam 2 malam. Sera tiba-tiba langsung bangun, terus dia langsung buka pintu, terus dia muntah, gitu. Aduh, aku langsung takut. Aku narik Maya, bilang, "Mai, ayo ikut." Aku bilang, "Sera kenapa? Kenapa? Mau kemana?" Dia cuma nunjuk mau keluar. Aku bilang sama Maya, aku nggak berani keluar. Enggak, aku nggak berani keluar. Kamu aja, kalau kamu mau ikut, kamu aja, aku nggak. Aduh, Sera udah nggak nahan. Dia mau keluar karena kayaknya memang muntahnya itu dia udah nggak bisa tahan. Jadi
Terpaksa Maya buka pintu, kita keluar, pergi ke toilet masjid. Terus karena aku juga udah gak enak hati jadi aku ikut, tapi gak sampai di toilet, aku cuman di depan pintu aja, terus lihat-liatin mereka. Setelah itu kita masuk, tutup pintu. Aku bilang sama Sera, kamu tahan ya, insya Allah nanti besok pagi kita ke puskesmas untuk periksa. Dia cuma diam, badannya tuh udah mulai panas lagi. Nah, pas kita tidur, alhamdulillah Sera udah gak muntah lagi. Tapi aku gak tenang sih, aku masih takut. Nah, pagi-paginya kita udah bangun, Maya bilang begini, tadi malam kamu gak lihat sesuatu? Apa? Di jendela ada tangan yang lagi melambai-lambai gitu. Lama banget. Ya Allah, untung aku gak lihat. Gila sih. Emang di desa itu ada aja godaannya. Alhamdulillahnya dari pagi sampai siang, sampai sore, itu Sera udah mulai tenang, panasnya udah mulai turun, badannya udah hangat-hangat. Panas sih, tapi cuma hangat gitu. Aku udah mulai senang nih, aku udah gak khawatir. Tiba-tiba habis maghrib, si Sera kumat lagi, kambuh lagi sakitnya. Dia panas tinggi, muntah, terus buang air. Kita keluar masuk toilet terus sampai lemas. Pucat banget tuh badannya. Pucat banget. Aku takut kan. Terus kita satu rumah udah mulai takut, teman-teman yang lain juga udah mulai takut. Terpaksa aku bilang sama Tante Mega, aku bilang, Tante, ini kita izin mau pergi ke puskesmas aja, atau ada klinik yang di dekat sini. Mereka kasih tahu ada klinik, ada apotik, tapi di bagian kecamatan. Sekitar 1 jam baru bisa sampai di situ. Kalau rumah sakit 4 jam perjalanan baru ada. Ya Allah, aku pikir panjang, ini gimana anak orang gitu. Gak ada solusi sama sekali, kita udah berbagai cara. Aku bingung banget ini, kasihan nih temanku. Ya Allah, kalau ada apa-apa gimana gitu. Alhamdulillah ada tetangga yang punya mobil, jadi mereka mau bantu kami untuk ngantarin Sera ke klinik. Mereka bilang itu klinik, ternyata bukan, hanya apotek biasa. Pas aku turun dan Sera juga ikut turun kan, baru saja 1 langkah keluar dari pintu mobil, pas aku balik ke belakang Sera pingsan. Ya Allah, tambah panik. Kita langsung putar arah, balik lagi. Niatnya mau pulang ke rumah aja, tapi tuh supir om yang ngantarin kami tuh dia bilang puskesmas di sini tuh ada GD 24 jam. Kita ke sana aja. Ya udah, kalau begitu kita pergi ke puskesmas. Posisinya kita udah panik kan. Sera pingsan gak bangun-bangun. Badannya tambah panas, lemas, pucat. Aku udah kasihan banget, ya Allah. Ini gimana gitu pas sampai di puskesmas. Aku lega, setidaknya aku dapat orang yang sedang jaga di puskesmas itu. Aku nanyakan, Mbak, maaf ini dokternya ada? Dia bilang, dokternya gak ada, mereka cuma datang pagi, jam begini gak ada orang. Oh, tapi buka kan? Iya buka. Ya aku kasih tahu kondisi si Sera begini dan begini, kalau bisa tolong diinfus saja. Ternyata alat infusnya juga habis. Terpaksa mereka harus keluar pergi ke apotik terus beli alat infusnya. Baru balik lagi ke sini di puskesmas, baru boleh dipasangkan. Ya Allah, miris sekali memang.
Tapi kalian tahu nggak, Sera itu dari pas masuk di puskesmas di IGD, dia tuh langsung duduk di kursi roda gitu. Dan untungnya pas sampai di situ tuh dia udah mulai sadar. Tapi kasihannya pas dipindahkan ke ruangan di puskesmas itu sama sekali gak layak. Lampunya gak ada, ruangannya belum pernah dipakai kayaknya, atau udah lama gak dipakai. Jadi harus dibersihkan dulu semua peralatannya, terus kamar mandinya akhirnya gak ada, lampunya gak ada. Jadi cuma ruangan toh, dan jendelanya gak ada gordennya. Emang kayak ruangan yang gak pernah dipakai gitu. Kayaknya emang gak ada orang yang mau nginap di situ deh. Jadi gak ada persiapan. Akhirnya pas dipindahin ke ruangan itu tuh, kita cuma bertahan dengan cahaya dari lampu mobil dan senter HP. Lama banget, sekitar 2 jam, baru ada orang yang ngantarin lampu. Dan kalian tahu untuk mau beli lampu aja itu butuh waktu yang sangat lama. Karena dia harus pergi jauh lagi sekitar 1 jam atau 2 jam di toko yang biasa menjual peralatan-peralatan listrik kayak lampu kipas gitu. Emang ini pedalaman sekali, udah daerah kecamatan, tapi kan kalau malam ada banyak toko yang tutup kan. Segitu susahnya KKN yang aku jalani, guys. Sera dirawat selama 3 hari di puskesmas. Dia sempat mau dirujuk ke rumah sakit, yang perjalanan untuk ke rumah sakit itu menempuh 4 jam baru sampai. Sedangkan keluarganya Sera ini semuanya di kampung dan gak ada satupun yang ada di kota Sulawesi. Gak ada. Kalian bisa ngebayangin gak sih gimana susahnya kita saat itu? Terpaksa aku kuat-kuatin, bilang, Sera kalau bisa kamu harus kuat, apapun yang terjadi KKN kita harus selesai, dan kamu harus sama-sama pulang bareng kita. Aku gak mau ya di kelompok kita ada yang kurang. Orang tuanya Sera ini cuma nelpon aku, terus mereka nangis-nangis, yang mereka harapkan ya cuma aku gitu. Alhamdulillah karena dorongan dari teman-teman dan dia juga semangat, akhirnya 3 hari Sera udah mulai baikan, udah pulang lagi, beraktivitas seperti biasa, ikut KKN. Dan alhamdulillahnya walaupun KKN yang kami jalankan ini gak selancar yang kami rencanakan, tapi semua proker itu terlaksana dengan baik. Dan akhirnya tepat 1 bulan penuh kami kembali dalam keadaan selamat. Jujur, sebenarnya banyak horor yang kami dapat, tapi aku nggak bisa cerita semuanya di sini. Dan aku ngucapin terima kasih banyak udah mau mendengarkan. Ini kisah nyata yang aku persingkat dari kisahku sendiri. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.